Nah ini nih, kalau misalnya kamu mau mulai belajar misalnya trading saham, trading kripto, trading forex gitu ya. Terus nanyanya gini nih ke mentornya kamu. Pak, lebih bagus mana ya bisnis saya hari ini apa dari hasil dari trading saham gitu ya. Inilah pertanyaan yang sebenarnya nggak boleh ditanyain. Kenapa? Bukannya karena mau ngebandingin sama pendapatan dari trader mentornya gitu. Tapi begini. Pertama, kita kan biasanya kalau dagang pasti sudah punya pengalaman sebelumnya. Makanya pada hari ini mungkin karena pengen mencari pendapatan lain, mungkin lagi sebel sama bisnisnya, akhirnya mau coba belajar trading. Tapi, kan kalau trading yang mau dilakukan saat ini dibandingin yang dagangan yang sudah jalankan 5-6 tahun, pasti kan tingkatnya 5-6 tahun ini bukan lagi sebagai seorang pedagang pemula di bisnis yang dijalanin. Tapi sudah lumayan punya pengalaman, sudah punya know-how. Mau ujuk-ujuk dibandingin sama yang baru hari ini lagi mau dipelajarin. Nah, terus habis itu berakhir, ternyata kecil juga ya. Lah, coba bayangkan ya. Dibilang kecil, enggak juga. Saya kenapa suka dengan trading saham? Pertama kali ketika saya mulai belajar trading saham. Kenapa? Saya ini orang yang benci jualan. Ya, tapi kalau yang namanya saya benci jualan, ya kenapa saya bilang saya benci? Karena saya tuh paling malas ngiklan. Kalau udah ngiklan, terus saya itu repot juga harus belanja modal. Nah, lalu saya repot juga. Itu namanya kalau udah ngelayanin keluhan pelanggan. Oh ya, ada barangnya retur. Aduh, saya pusing sekali deh. Udah abis itu kalau pas nawar itu, dulu lagi musimnya kalau nawar itu namanya Afgan. Lagunya Afgan kan ada yang sadis tuh ya. Nawarnya sadis banget. Saya paling nggak suka kayak gitu. Jadi ketika saya kenal trading saham, enak banget ya. Satu, nggak ada stok. Yang kedua, habis itu saya bisa melakukan tanpa perlu ngiklan. Kan saya kalau mau jualan saham A, nggak harus saya pasang iklan di koran baru laku gitu ya. Jadi ini membuat saya begitu enak. Dan yang ketiga adalah ketika saya jual, saya untung, itu untung, bukan break even point. Contoh, saya bisnis jahit gitu ya. Ya bagaimana caranya untuk bisa memulai bisnis jahit? Ya caranya adalah dengan cara punya mesin jahit. Berarti kalau modal mesin jahitnya adalah 1 juta, maka saya selama saya berusaha untuk mendapatkan jasa jahit dari orang lain, maka mesin jahit ini kan adalah sebuah barang modal yang akan saya penuhi menuju break even kan. Tapi tidak dengan trading saham, tidak dengan trading forex, dan tidak dengan trading kripto. Ketika saya punya modal 1 juta, saya belikan saham, sahamnya naik jadi 1.050.000, saya jual 1.050.000, saya potong 1 juta, 50.000 adalah untung saya, selesai. Ya, potong fee 0,18, 0,28, selesai. Nah, jadi memang selalu di dalam kehidupan kita, mau kita trading apapun, hari pertama kita mulai belajar, nggak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sudah kita jalani bertahun-tahun lamanya. Yang kedua adalah ketika kita trading apa enaknya dengan trading saham? Trading saham itu adalah bagaimana caranya kita mengatur kapan yang kita mau melakukan transaksi. Dan kita tidak perlu yang namanya modal untuk menuju break even. Selanjutnya kita tidak perlu ngiklan agar saham kita laku. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah semakin besar modal, maka kita akan semakin besar potensi untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa? 10% dari 1 juta, 100.000. Dari 1 miliar, 100 juta. Betul ya? Jadi kan persentase. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan untung yang lebih besar dalam trading saham? Ya gedein modalnya. Jadi beda dengan ketika kita membanding-bandingnya secara dengan bisnis yang kita miliki pada hari ini. Dan itu adalah membuat kita salah dalam memahami trading yang sebenarnya. Semoga selalu bermanfaat. Kita lanjutkan pada video lain.